Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah, yang penuh barokah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua. Di pagi hari ini saya kedatangan tamu, yaitu Honda Matic Vario Tekno Karbu, di mana keluhannya motor ini nggak bisa starter. Nggak bisa starter ya, oleh karena itu Mas yang ke sini menitipkan motornya untuk ganti aki. Dengan keluhan itu, Mas itu saya tanggapin oke, untuk ganti aki. Dan itu pun harus dibelanjakan dulu. Sebelum ada pembelanjaan kita cek sebelumnya benar enggak akinya yang bermasalah, atau hal yang lain yang bermasalah, atau mungkin komponen lain yang bermasalah. Untuk itu kita akan lanjut ke pengecekan apakah benar akinya atau mungkin masalah di bagian elektrik yang lain. Kita lihat di bagian elektrik, misalkan ke arah kiprok atau mungkin ke arah kabel-kabel yang lain ataupun sekring. Masalahnya ini motor datang itu kondisi masih hidup dan nggak bisa di starter. Nah, untuk analisa berikutnya, penuturan si punya motor ini tadi, motor itu seminggu kemarin masih bisa di starter, gitu. Nah, spontan kelambat kesini nggak bisa starter, tapi motor masih hidup dan agak ngebrebet kata dia. Nah, oleh karena itu penggantian aki itu kita akan ada pengecekan dulu. Jangan salah analisa gara-gara komponen lain yang bermasalah aki diganti gitu. Kita langsung ke praktek motornya. Ayo ikutin ke kita untuk mengecek apakah benar di bagian akinya yang harus diganti. Kita ke arah langsung motor yuk. Kita buka dan udah kita kita coba dites di starter hingga itu di starter sedikit, untuk besar nggak itu sen kecil dan kita selah, susah hidup. Di ongkel pun susah hidup, motor di ongkel susah hidup dan hidupnya merebut. Merebut ngendal tuh, digas naik turun. Gas tinggi naik turun. Kalau langsam dia dapat, kalau digas dia agak nderdet naik turun gitu.
Makanya ini saya akan pengecekan pencabutan aki, apakah kiprok suplai dari kiprok itu enggak bisa menyampai ke aki, atau mungkin sama sekali apabila aki saya cabut berarti bermasalah di bagian kiprok. Untuk itu saya akan coba cabut di bagian arus plus ke akinya, suplai akinya. Mari kita ikutin. Motor mati, belum dini mati. Nah, kita cabut. Apakah motor ini masih hidup apa enggak? Bagian plusnya saya cabut. Oke, saya ini udah saya lepas, terpisah dari akinya. Lihat enggak ini? Nih. Yuk. Kita lanjut, ada iklan tadi pasien datang. Nah, di sini udah saya cabut, bisa dilihat ya. Nih, terlepas daripada sekun yang plus merah ini dilepas. Kita coba selah. Kunci on. Kita selah. Nah, ternyata motor mati. Nah, di sini kita akan mencoba aki baru, yang istilahnya bukan baru, kita masih sedia aki untuk mencoba motor yang masih bisa untuk starter. Kita akan coba penggantian aki yang ada di dalam ini. Sini akan saya cabut aki yang di dalam motor ini biar ketahuan apa yang bisa harus diganti. Ini cenderung saya ke arah bagian kiprok yang bermasalah. Kalau cabut aki ternyata mesin mati. Dan ini kita akan mencoba untuk aki yang akan kita ganti dengan aki yang second, merek Toyo. Merek DCK, apa DCK? Kita ganti. Oke, udah kita pasang di aki baru yang masih bisa di starter. Aki yang tadi saya ganti, yang ini kita udah ganti, dan kita coba apakah starter itu masih hidup dan atau mungkin ada perangkat lain yang bermasalah. Kita coba starter dari starter di ini. Oke, kita starter. Motor normal, dan dengan penggantian aki tadi yang udah dicas normal. Tapi kita langkah berikutnya adalah mengecek daripada input dari arus plus ini, arus dari regulator ini. Apabila ini starter ini berfungsi atau mungkin klakson di bel hidup
klakson hidup, sen hidup. Ini menandakan bahwa sekun ini nggak ada putus di bagian sekring, nggak ada putus bagian sekring, karena ini sudah menyalurkan ke seluruh bagian perangkat dari perlengkapan motor ini. Ya, contoh halnya seperti sen, seperti klakson, starter pun hidup. Berarti dari permasalahan di sekun plus ini nggak masalah untuk arus masuknya, cuma di bagian regulator daripada kiprok bermasalah enggak. Kalau misalkan kiprok bermasalah, kita cabut bagian ini plus ini, itu pasti, atau mungkin di main juga bisa, plus juga ini cabut salah satu. Kalau misalkan kita cabut mesin tuh mati, berarti ada salah satu generator atau pembangkit listriknya nggak nyampe ke sini, kiproknya bermasalah. Nah, untuk itu kita pengetesan pencabutan ini. Kiprok bermasalahnya enggak, kalau kita cabut lepas, kalau mesin langsung mati berarti kiprok ada masalah. Kita cabut. Nah, kita cabut langsung secara spontan. Apabila mesin ini mati berarti kiprok yang bermasalah. Nah, tuh mesin mati ini. Nah, coba kita engkol dengan kondisi on, tetap mati. Jikalau aki kita cabut, nah mati. Coba kita ketempelkan sebentar, tempelkan aja, minimal buat disalah hidup enggak. Nah, ini udah menempel. Klakson pun hidup. Kita akan arah selah. Hidup ya, hidup ya. Kita ke arah cabut lagi. Kalau mesin itu mati berarti kiprok bermasalah. Nah, mati. Kita langkah ke kiprok. Jikalau Anda susah untuk mengambil kiprok dari sebelah sini, Anda bisa membuka di bagian kap ini, kap lampu depan. Nah, untuk itu saya nggak pernah buka di bagian ini. Kita ngikutin. Saya mengambil dari simpelnya aja. Kita ambil arah kiprok. Kita ambil ke arah kiprok. Kita ambil arah kiprok. Dari sini kita akan mencoba kiproknya diambil. Cabut di bagian ini. Nah, ini ada tongolan baut. Saya akan coba untuk video ini saya untuk mencoba membuka, karena biar jelas sekalian. Kalau untuk saya cukup dengan kunci 10 ini. Kita langsung ke arah ke sini. Tuh. Ke bawah 10. Ke mur 10 ini kita lepas. Dan ngambilnya pun dari bawah. Dari bawah kolong ini. Nah, suatu saya waktunya nggak menguber, kita ngambilnya dari kolong sini. Bisa dilihat. Nah, di bagian ini kita udah terlepas baut, kita ambil dari bawah keluar kita. Nah, contoh seperti ini, kita cabut. Kalau misalkan
bagian ini tuh. Kalau misalkan kiprok ini terlepas berarti koket ini terlepas, berarti kiprok pun ngikut terlepas, dan kita ngambilnya pemasangnya lewat bawah, baru dibalikin ke atas lagi tanpa membongkar ini. Kalau saya untuk memperjelas biar pada paham, makanya tutorial ini saya buka, dan biar semua pada mengerti apa yang saya tampilkan ini, biar dicerna oleh biar bisa dicerna lah, maksudnya bisa dicerna oleh semua orang. Oke, kita lihat depan. Nah, bagian dari regulator ini kita lepas, dan kita ada penggantiannya. Gunakan selalu spare yang asli. Apabila yang imitasi merek-merek yang lain, saya nggak menjamin awet enggaknya. Yang kalau ini barangnya asli, makanya saya untuk menjaga konsumen supaya nggak ada komplainan. Kita buka. Dan kita tes untuk pemasangan kiproknya. Kita pasang dan kita lihat hasilnya. Apabila aki ini, kiprok ini, nah ini saya lepas, dan kiprok pun terpasang yang baru. Nah, terpasang yang baru, dan kita akan arah ke nyalain mesin dengan diengkol. Kalau starter kan karena nggak nyambung, makanya kita engkol dulu. Dan hasil pun kiproknya yang baru hidup. Ini nggak ada aki. Aki udah saya lepas. Coba lagi. Nah, hidup. Ya. Dan kita harus mencoba bagi yang lama juga, kita harus coba apakah benar mati enggaknya yang kiprok yang ini yang lama, dan kita copot yang baru, kita copot tanpa kontak, nggak masalah karena aki udah kecabut.
kita langsung copot. Nah, kontak mati, langsung mesin mati. Dan kita pakai yang lama. Nah, kita pasang yang lama dan yang baru kita tinggalin dulu. Kita tes untuk diselap. Maaf apabila video ini agak kurang bagus untuk dilihat, atau mungkin yang penting bisa dimengerti, karena kita pembikinannya pribadi, nggak ada unsur dari dibuat-buat. Nah, mati ya, ini kontak on, ini kontak on, udah on, udah mati dan nggak hidup. Nah, disitu baru ketahuan apabila ini aki yang tadi kita tancap nih, ini suplai dari kiprok ini yang menuju ke sini, ini udah nggak ada arus dari melewati kiprok dari warna merah ini menuju ke sekring. Sekring dialirin ke arah aki plus penampung, bak penampung aki ini plus. Nah, di sini tempat menyimpannya aki yang dari regulator kita ke mesin berputar dan menghasilkan energi listrik, dia ditampung di sini, ditampung di aki. Nah, di sini aki udah ada tadi untuk sektor udah ada, dan ini pakai yang lama ya, makanya tetap masih hidup karena ini ada tampungannya. Kita coba setelah hidup. Nah, di sini kita lepas, menandakan kiprok di ini mati. Kalau kiprok yang ini, yang bagian ini, bagian kiprok ini, nah ini kita lepas, mesin pasti mati. Nah, mati. Untuk itu kita mengacu ke kiproknya udah mati. Nah, kita ganti. Kiprok yang udah lama, udah ini, kita ganti yang baru. Nah, soket udah kencang, pastikan kencang, dan timut juga. Nah, kalau misalkan tadi versi saya tanpa membuka kap ini, karena mungkin waktunya nggak over, kita pengecekannya ya ini kunci tadi emang agak ribet, agak sempit, tapi kita mencoba hal-hal yang lebih praktis. Nah, di sini, nah dari sini sempit, perputarannya sempit, cuma untuk menggerakkan sedikit doang. Cuma apabila mur ini bermasalah ya jangan coba-coba lewat tanpa buka, karena ini mur ini yang sifatnya lancar, sekali dibuka dia sampai ujung, dipegang pakai jari pun dia akan mengencang. Tuh mengencang, dia tinggal dikit untuk mengencangkan, pakai sedikit aja pun udah dikit-dikit kencang. Justru kalau ininya selek karat itu akan memperlambat, lebih baik dibuka emang. Nah, ini cara untuk praktisnya aja, tapi jangan ditiru, karena ini hal-hal yang khusus yang biasa buka dengan kondisi sempit, biar tangannya itu terampil. Nah, di sini kalau misalkan udah ini kan leluasa, kalau dibuka leluasa, mungkin kalau orang yang terbiasa jadi untuk arah sini jadi lambat, malah justru malah memperlambat. Kalau yang udah biasa justru malah cepat. Kalau yang nggak biasa, makanya kap, daripada kap lampu ini buka aja.
dan dikencangkan lebih leluasa. Dan untuk mengontrol kabelnya pun bisa maksimal, bener enggaknya sambungannya, atau mungkin aloka, atau ini apa, ada yang putus dikit, lebih baik itu dibuka kapnya. Jadi untuk mengetahui supaya kendala yang akan mendatang tuh kita yakin kalau posisi dengan terbuka begini itu kita meyakinkan kerjaan kita itu pasti nggak ada masalah untuk kesononya. Nah, untuk itu hal-hal yang seperti ini bagi kita harus berhati-hati elektrik. Dan mungkin ntar akan saya terangkan untuk masalah elektrik ya, lain kali akan saya bicarakan masalah elektrik. Penting banget bagi orang-orang yang istilahnya kayak saya, tell me, telat mikir, kadang lupa, kadang ini perlu kita bahas nanti. Pokoknya di sini saya karena motor ini mau diambil jam 11, makanya ini motor akan saya segera saya selesaikan. Cuma untuk mengatasi hal-hal seperti ini saya sampaikan dengan tutorial yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan dimengerti. Ini kiprok mati dan masnya tadi meminta akinya diganti. Nah, seminggu kemudian pasti balik lagi, habis ganti aki kok gitu lagi mas, gitu. Nah, ini penyebabnya kiproknya nggak mau mengisi ke arah aki, kiproknya mati. Nah, orang banyak ketipu di bagian kiprok ini. Orang menganalisa, orang yang punya motor langsung nggak bisa starter, langsung spekulasi ganti aki. Makanya Anda yang punya motor, ini khusus yang punya motor, apabila motormu nggak bisa starter, jangan diponis dulu untuk pergantian aki, tapi minimal untuk pengecekan dulu, baru ada pergantian. Soalnya ntar timbul salah, namanya salah apa ya, salah prediksi. Kiprok yang mati yang dibeliin aki, nah itu masalah yang sepele, jadi kita ada kerugian di situ. Udah dibeliin aki, kiprok yang mati, nah di situ. Padahal akinya masih bagus, sayang kan, jadinya 2 kali beli ya. Kiprok udah beli aki, belilah sama kiprok juga dibaruin, akhirnya double. Akinya yang kemarin udah dibuang padahal masih bagus. Nah, itu perlunya kita mengecek daripada elektrik ini. Nah, di sini kalau saya beliin aki nih di daerah misalkan di daerah Jogja nih, saya mau ke Semarang contoh. Di Semarang motornya kok mogok lagi seminggu kok di Semarang mogok lagi, gara-gara starternya nggak bisa starter, akhirnya ngedrop banget, akhirnya malah mogok. Nah, di sini di sana pun spekulasi ke bengkel, kalau secara langsung dia langsung ganti aki. Nah, kalau langsung ganti aku jalan lagi, tapi permasalahannya belum teratasi. Itu di sini saya menyampaikan, jikalau Anda memperbaiki motor, yang punya motor nih, maksud saya yang punya motor, jikalau Anda datang ke bengkel, suruh pengecekan dulu, biar bengkel yang menentukan mana yang harus dibeli, mana yang harus tidak dibeli. Makanya biar pengerjaan bengkel pun apa ya, secara tidak langsung dipercaya gitu, percaya sama bengkel. Bengkel niatnya untuk memperbaiki kok, bukan merusak gitu ya. Untuk itu penotoral ini kita sampaikan, mudah-mudahan dipahami dan dimengerti
apabila video ini disukai, saya dibagikan untuk dibagikan ke teman-temannya, dan di like, untuk di like, untuk supaya video ini disukai Anda, dan mungkin teman-teman Anda dibagikanlah untuk pengalaman ilmu sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda yang menonton. Dan saya di sini akan sudah jelas tadi untuk ditutorialkan yang akinya masih bagus dan ininya masih yang udah jelek, dan ini tinggal membungkus karena waktunya ini waktu mau diambil jam 11 dan ini sudah menunjukkan setengah 11. Nah, di sini kita pengecekan, sudah pengecekan, sudah ini. Nah, terakhir tadi kan kita udah pembenahan, udah ini. Dan di sini kita tinggal membungkus. Kita tes ulang. Ini akinya udah saya copot dan kiprok barunya saya pasang, dan kita lihat hasilnya. Nah, untuk tambahannya, apabila Anda meragukan daripada kiprok ini masuk enggak, masuk enggaknya arus ini kamu tes dengan seutas bolam. Nah, ini di mainnya, dan ini tes bolam, ini tanpa. Nah, ini tes bolam nih, nyala ya, tuh nyala. Ini menandakan kiprok bekerja. Ini menandakan kiprok bekerja. Ini kita tes tuh. Nih, dari output kiprok kita udah masuk ya. Nih. Dan dari aki yang udah disuplai tadi tuh, yang udah dicas. Yang udah dicas pun hidup. Dari aki yang dicas hidup. Nah, dari aki langsung hidup, dari pengisian pun hidup. Nah, itu pengecekan kiprok bahwa kiprok masih hidup sempurna dan nggak ada putus di sekring, menandakan pengisian sempurna. Nah, tinggal kita menggabungkan lagi ke arah akinya. Nah, ke arah akinya kita gabungkan lagi dan dikencangkan. Nah, mohon maaf apabila video ini tidak sesuai dengan harapan, tapi maksimal bisa dimengerti karena ini pribadi, nggak ada teman ataupun yang merekayasa video ini supaya sebagus mungkin, tapi ini sesuai dengan keadaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anda motor.